Setiap hari adalah anugerah. Anugerah itu keberuntungan yang kita temukan dalam setiap helaan nafas di kehidupan kita. Kita ada di suatu tempat, kita ketemu teman baru lagi. Channel dari Sahabat Teman. Ini dia teman kita. Kita baru kenal beberapa menit yang lalu, sepersekian menit lah. Di tampilan awal ada seseorang yang naik motor Vespa. Kenalin dulu mas, namanya siapa mas? Halo, kebetulan namaku Dedi juga. Ya, kalau nama Dedi itu sudah umum ya. Biasanya dibedakan atas penggalan berikutnya. Nama mas Dedi ini Dedi siapa gitu? Dedi saja. Masa? Yang jujur di KTP? Dedi Priyono. Halo. Mas Dedi Priyono. Mas Dedi, Iya. di zaman itu saya punya Vespa juga, tapi oleh karena sesuatu dan lain hal, bapak saya nukarnya sama kambing. Kalau Mas Dedi, motor Vespanya pilihan warna biru, kenapa? Sebenarnya dari saya beli saya dapat warnanya begini. Oh, jadi warna asli dari tangan pertama ya? Tangan pertama dari sebelum Mas Dedi punya. Siap. Dan Mas Dedi senang saja dengan warna biru. Kebetulan suka dan bendera UK di Warna biru, tampilan warna biru, pilihannya warna biru, kenapa ya? karena sebenarnya dari pertama saya beli begini dapat warnanya. Suka jadi belum ganti-ganti kan. Iya. Sudah berapa lama nih mengendarai Vespa? Dari Vespa dia dari orang tua. Oh iya, siap-siap. Pas ulang tahun Sweet 17 dong. Wih, tahun berapa itu? Itu saja 2016 kayak 15. Gimana ceritanya? Nah, ada kejadian kan kita tabrak motor sekarang motor metik lah, motor plastik. Jadi ada dia punya variasi begitu di depannya kan. Iya. Posisi dia yang tabrak saya Oh, di mana kejadian juga ini? di Kijang, Jalan Kijang. kan perempatan. Iya, iya, banyak Posisi yang saya sudah masuk perempatan, dia laju dari atas. Dia tabrak T. Motornya yang pincang. Terus? Dulu saya posisi di atas motor gini. Ini motornya mantul atau kamu diam saja di atas motor? Saya diam di atas Diam. motor. Terus? Dia jatuh. Terus saya yang tolong motor tidak kenapa. Berjenis kelamin? Laki-laki. Laki-laki. Terus kamu yang tolong dia atau dia yang tolong kamu? Saya yang tolong dia. Terus? Jadi saya yang minta maaf karena saya lihat motornya. Padahal dia yang salah yang tabrak saya kan. Tapi itu ya apa? Habis itu kita jadi kenalan, lebih tahu ini siapa ya, gitu ya. Jadi sebenarnya yang pemilik motor Vespa ini orang-orang hebat semua ya. Kayaknya begitu. Nah kalau mengendarai Vespa tadi sudah berapa lama? 5 tahunan kayaknya. 5 tahun. Karena paling jauh kemana kalau mengendarai Vespa? Ya sih main di kota-kota saja. Di kota-kota saja. Pernah Hah? ke Kulawi. Kulawi itu jarak tempuh 60-an kilo kayak 70 kilo. 70 kilo dari kota Palu ya. Tergabung di komunitas motor juga. Ya, ya. Berarti mandiri saja ya. Kalau Vespa nih, saya dulu pernah punya pengalaman Vespa juga. Kalau di zaman sekarang, penyakit paling rewel untuk kendaraan Vespa apa ya? Paling busi sih. Busi. Yoi. Ya, itu kayak masalah. Kalau yang kesalahan paling cuma busi karena biasa banjir. Jadi kalau untuk yang serius, alhamdulillah belum pernah. Mungkin teman-teman yang lain kayak mungkin mesin jebol. Ya. Bisa jadi tuh. Dan itu yang paling parah, mesin jebol. Paling parah itu penyakitnya kalau mesin jebol. Nah kalau berpergian lagi apa istilahnya, touring jalan, perlengkapan yang mesti disiapkan apa saja ya? Pertama minimal dari samping lah, dan sampai habis. Di samping. Terus banyak paling kalau mau touring
beda-beda sih tergantung tujuannya kan. Kita mau touring sejauh mana, kita tujuannya mau ke pantai atau ke mana, bisa bawa alat pancing. Wah, saya mau tanya yang lebih dalam nih. Kalau menurut Mas Dedi, benarkah orang-orang yang punya Vespa, yang mencintai motor Vespa, kesannya urakan, jarang mandi, rambut gondrong, pergi ke hutan, kalau motornya mogok ditinggal di jalan? Tidak sih, Tidak ya? tidak semua. Mungkin ada, kan beda-beda interpretasi. Oh iya, siap. Terus kalau menurut Mas Dedi tidak seperti Tidak, itu. tidak seperti itu. Jadi kesannya tidak seperti itu. Yoi. Ada juga banyak tuh anak Vespa yang bersih, rapi, wangi. Kayak saya beginilah. Siap. Mas Dedi. Mas Dedi kan sebagai pekerja nih terdaftar sebagai karyawan. Bukan juga karyawan sih. Nah, terus Ya tidak, bukan sistem yang kita punya organisasi kebanyakan lah. Jadi karena usaha sama-sama. Jadi kalau dibilang karyawan itu hanya apa ya? Budak korporat kayaknya. iya. Kita tidak mau dibilang begitu. Jadi tidak juga semau gue tetap terikat pada aturan-aturan ya. Yoi. Sudah berapa lama juga bekerja? Kalau di sini dari tahun kemarin, setahunan ada. Tahun. Dan tempat kerja ini nyaman kalau menurut Mas Dedi? Nyaman sih. Selama 2 tahun, sudah berapa lama? 2 tahun, setahun lebih. Beraktivitas mobile dari rumah ke tempat kerja pakai Vespa. Karena itu sudah yang maksudnya saya mau kasih tahu juga, kebanyakan orang naik Vespa cuma untuk gaya-gayaan. Ya. Itulah untuk spek harim malah ada. Kalau saya pribadi Vespa untuk bekerja sih bagusnya. Iya. Saya lebih respect kalau lihat orang naik Vespa itu dipakai usaha. Kayak misalnya tadi yang bilang pakai jual durian naik Vespa, lebih respect ke teman-teman yang begitu. Pengalaman terburuk naik Vespa. Bocor ban. Kejadiannya di mana? Di Dewi Sartika kayaknya kalau saya tidak salah. Itu sendirian, boncengan sama seseorang. Sendiri. Kalau Mas Dedi melihatnya, kalau saya naik Vespa lebih ganteng, lebih jantan, lebih cool atau gimana ya? Kayaknya semua yang tadi itu Oh, semua yang tadi. lebih, semuanya lebih lah. Siap. Saya mau tanya tentang ini, Vespa. Benarkah Vespa itu motor yang rewel? Tidak, tergantung pemiliknya sih. Karena banyak orang bilang karena dia mesin orang hidup. Jadi seharusnya yang pemiliknya itu paling mengerti sama Vespanya. Tapi Vespa itu ini ya, kalau ngisi bahan bakar Pertalite ya, premium bensin, itu ada campurannya ya, Campuran oli. dicampur oli. Karena dua tak. Bukan cuma Vespa ini, semua motor dua tak. Iya, kan 2 tak ya. Nah, sampai di 5 tahun. Tahu. Sampai di 5 tahun ini ada niatan untuk menjual motor? Tidak ada sih. Tidak. Alasannya tidak? Apa ya? Tidak iri dengan motor-motor masa kini yang lebih kencang, lebih. Motor masa kini memang bagus, tapi plastik semua. Kalau motor kok Besi lah. Besi, ditabrak motor sekarang itu hancur motor semua. Tapi pernah kejadian, ya. cerita lucu juga. Gimana ceritanya? Nah, ada kejadian kan, ditabrak motor sekarang, motor metik lah, motor plastik. Jadi ada dia punya variasi begitu di depannya kan. Iya. Posisi dia yang tabrak saya Oh, di mana kejadian juga ini? di Kijang. Jalan Kijang. Kan perempatan. Iya, banyak Posisi yang saya sudah
masuk perempatan, dia laju dari atas. Dia tabrak T. Motornya yang picah. Terus? Dulu saya posisi di atas motor gini. Ini motornya mantul atau kamu diam saja di atas motor? Saya diam di atas Diam. motor. Terus? Dia jatuh. Terus saya yang tolong motor tidak kenapa. Berjenis kelamin? Laki-laki. Laki-laki. Terus kamu yang tolong dia atau dia yang tolong kamu? Saya yang tolong dia. Terus? Jadi saya yang minta maaf karena saya lihat motornya. Padahal dia yang salah yang tabrak saya kan. Tapi itu ya apa? Habis itu kita jadi kenalan, lebih tahu ini siapa ya, gitu ya. Jadi sebenarnya yang pemilik motor Vespa ini orang-orang hebat semua ya. Kayaknya begitu. Nah, motor Vespa ini biasanya identik dengan identitas hilang. Apakah motornya Mas Dedi juga seperti itu? Identik dengan apa tadi? Identitasnya hilang, surat-surat kendaraan bermotor. Ya? Yoi sih. Tapi nggak bermasalah suatu saat. Yang kayak kejadian ditabrak, terus lagi kalau kita nggak diminta juga nabrak. Tidak diminta-minta bermasalah, tapi bagusnya sih kalau ada surat-suratnya. Tapi memang motor Vespa tidak harus punya surat-surat. Bukan tidak harus, seharusnya ada karena kita tinggal di negara yang harus bayar pajak kan. Taat pajak, taat hukum. Nah, Mas Dedi, kenapa orang anggapannya itu ya motor Vespa ini motor yang murahan, bukan murahan, nilainya kecil dibanding dengan motor lain. Kenapa tanggapan orang seperti itu? Apa itu tadi tidak ada surat-suratnya, polisi juga nyinyir, mau tangkap motor ini diapakan, buat apa? Kenapa tanggapan orang seperti itu? Itu orang-orang yang di mana dulu? Ya orang-orang kebanyakan, pada umumnya. Karena mungkin sudah motor tua kan, orang repot pakai jadi mahal. Tapi kalau untuk sekarang gila-gilaan harganya karena sudah banyak yang pakai. Untuk sekarang, saya garis bawahi untuk sekarang. Untuk sekarang itu kapan ya? Sekarang ini. Sekarang. Nah, kalau menurut Mas Dedi tadi motor tua, benarkah motor Vespa itu semuanya umurnya sudah 7? Lumayan. Rata-rata motor Vespa itu umur berapa yang banyak di jalan? Kalau yang terbaru ada sih. Ada ya? Ada. Tapi kalau yang banyak orang pakai, palingnya 90-an. Motor 90-an. Berarti Mas Dedi ini pemilik motor Vespa yang tidak terikat dengan komunitas. Yoi. Bersama teman-temannya ada beberapa orang buka usaha percetakan. Percetakan bukan, lebih ke salon t-shirt seperti ini, seperti itu. Sudah berapa lama kerja Mas Dedi? Setahun, tapi kalau usaha ini buka sudah 2 tahunan. Selama setahun itu di usaha sabun pernah dapat proyek, pernah paling banyak kapan? Bulan lupa sih kalau kapannya. Ya, tapi lebih ke ini ya, hari-hari baik. Iya. Ada kampanye. Itu biasa Yang banjir. ya. Mas Dedi nyaman-nyaman saja kan di sini. Namun sih karena kebetulan kan basicnya ke seni, jadi seni percetakan tuh. Di sini banyak kendaraan dan suara-suara lainnya banyak. Jadi kita mohon dimengerti saja. Mas Dedi, kesulitan kalau di sablon itu apa ya? Jauh ini belum ada sih. Maksud saya gini, apakah ada pelanggan yang datang terus lagi ada apa istilahnya? Kalau yang kayak gini model atau apa ya istilahnya
yang harus dibentuk di kaosnya itu, di t-shirtnya itu agak rumit. Nah kalau seperti itu gimana? Ngakalin? Mungkin kalau rumit ada sih desain-desain yang Ya desain, tapi masih bisa paling bagaimana tetap bisa kita atasi sih. dan harus persetujuan si pelanggan tadi ya. Oh, iya. Saya perhatikan juga bukan cuma t-shirt di sini, ada benda lainnya, barang-barang lain seperti tas, Goodie bag, tote bag, oh, semuanya bisa. hoodie, juga. topi. Kalau kisaran tarif harga per satu item desain. Tergantung pelanggan kalau dia mau pakai bahan yang bagaimana, terus desainnya. Perbincangan kita ini berasap-asap. Untuk itu teman-teman sekalian jangan ditiru ya, adegan ini berbahaya. Yoi, jangan berokok kalau tidak punya rokok. Nah, Mas Dedi, saya izin Mas Dedi bisa pesan ke teman-teman yang Vespa, yang punya Vespa, apa pesannya yang mencintai motor skuter? Pesan ke teman-teman kayaknya mungkin lebih banyak yang pengalaman kalau untuk urusan Vespa. Pesannya rawatlah motor baik-baik, kan itu pesen juga. Nah, coba pesannya untuk teman-teman yang punya motor. Yang punya Vespa kalau bisa jangan dijual lah, rugi. Karena ada juga orang yang mau invest di Vespa jangan masalah karena cukup menjanjikan sih. Mungkin ke depan kok. Karena kalau dilihat sekarang harganya naik, tapi kalau untuk jualan jangan mahal-mahal lah. Tapi intinya itu ya, pesannya Mas Dedi ini, kalau yang punya Vespa jangan dijual, dan yang belum punya Vespa juga mau mencintai Vespa, ayo kita sama-sama mencintai Vespa. Gitu ya. Terima kasih Mas Dedi, waktunya sudah dirampas hari ini, mungkin sudah akan bekerja lagi. Boleh kasih salam untuk channel saya? Jangan lupa di like dan subscribe ya channel Dedi Sapa Teman. Ada 2 Dedi hari ini untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.